Setelah menempuh perjalanan 2 jam dari Jogja, tibalah kami di rumah Buduko Sutia. Kami disambut oleh suami dari Buduko. Hal ini karena kebetulan Ibu Duko masih berada di lahan agroforestry yang akan kami kunjungi. Pada saat itu, suasana rumah terlihat sepi. Hanya ada suami dari Buduko Sutia. Kami tiba pada saat sebagian warga masih beraktivitas di lahan mereka masing-masing. Lahan agroforestry milik Pak Duko mempunyai luas rata-rata mencapai 2 hektar. Lahan yang awalnya ditanam tanaman jagung, tela, dan sayur, saat ini telah ditanam secara sengaja tanaman kehutanan dan tanaman semusim. Awalnya sistem agroforestry di sini telah diterapkan 25 tahun silam. Atas kesadaran masyarakat, maka pada saat ini lahan tersebut banyak ditumbuhi tanaman semusim dan berkayu. Adanya perpaduan tersebut dapat mengurangi terjadinya longsor dan erosi. Pola penanaman pada lahan ini tidak teratur dan ditanam secara acak. Hal ini karena masyarakat tidak begitu menghiraukan jarak tanam, yang terpikirkan hanya memanfaatkan lahan yang ada secara optimal. Pak Duko sendiri merupakan pelopor dalam melakukan penanaman di lahan miliknya, kemudian diikuti oleh warga. Komposisi jenis yang menyusun tegakan antara lain adalah jenis sengon, mahoni, dan meranti. Adanya tanaman berkayu membuat lahan terdiri dari berbagai strata tajuk, sehingga tanaman semusim yang dapat tumbuh di bawah naungan seperti kapulaga bisa tumbuh baik. Jenis-jenis tersebut apabila ditanam pada lahan miring
dapat membantu mengurangi tingkat erosi dan longsor. Salah satu produk unggulan di Dusun Keceme adalah kapulaga. Tanaman ini merupakan tanaman semusim yang tumbuh baik di bawah naungan pada jenis tanah latosol, andosol, dan aluvial. Kapulaga tumbuh baik pada ketinggian 500-1000 meter di atas permukaan laut. Kapulaga tergolong tanaman herba yang membentuk rumpun dengan tinggi tanaman mencapai 2-3 meter. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas ini menghasilkan buah yang dapat dimanfaatkan sebagai minyak lemak, bumbu dapur, dan jamu-jamuan. Tanah pada lokasi ini termasuk dalam jenis tanah latosol. Tanah latosol berwarna coklat kemerahan ketika kondisi basah, dan berwarna coklat kekuningan ketika kondisi kering. Tanah ini memiliki tekstur remah dan konsistensinya gembur. Tumbuhan yang dapat hidup di tanah latosol adalah palawija, sayuran, buah-buahan, karet, sisal, cengkeh, kakao, kopi, dan kelapa sawit. Rewangi. Menurut Pak Dukuh, sebagian besar mata pencaharian warga Dusun Keceme adalah petani, dan pekerjaan sambilannya memelihara ternak. Di desa ini telah dibentuk kelompok tani sedia rukun, yang kegiatannya adalah membenahi teras ring dan membenahi lahan yang rusak karena longsor. Anggota kelompok tani ini sebanyak 60 orang dan pertemuan dilakukan 3 bulan sekali. 내가 하는 얘기 널 아프게 할지 몰라 아마 날 죽도록 미워하게 될 거야 내가 예전 같지 않다던 네 말 모두 틀린 말은 아니야 나도 변해버린 Berikut adalah wawancara dengan Pak Mudianto, salah satu warga di Dusun Keceme. Beliau memiliki lahan seluas kurang lebih 1 hektar. Selain ditanami tanaman kehutanan dan tanaman semusim, lahan beliau juga ditanami rumput.
Di dusun Keceme terdapat peraturan tidak tertulis. Bila mencari rumput di lahan orang lain tanpa minta izin akan terkena denda 25.000. Pada mulanya, lahan milik Pak Mudianto diperoleh dari warisan keluarga secara turun-menurun. Tanaman yang ada di lahan milik beliau antara lain empon-empon, mahoni, sengon laut, ketela, dan cengkeh. Khusus untuk tanaman kehutanan, pemainan dilakukan dengan sistem tebang butuh. Ketek ya, kerak. Napa? 내가 이상한 거야 이미 오래전부터 난 준비했나 봐 잘해주고 싶었는데 아픈 사랑 앞에서 이렇게 한없이 Langkung saya nih pasien sedang fokus kan bakwan ini gandeng manut kawontenanipun misalkan kok kedai tenang misalkan lahan kan apa remen mikir ini ngapunten kok langsung nggih. And all this time I thought we'd just grow old. You know, no one said it's fair. Tell my baby girl that it's alright. I've sown my last song.